Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitannya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis bodoh itu membawa pelitannya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu selain pelita itu membawa minyak dengan botol mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi ia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Perumpamaan ini mengatakan mengenai kerajaan surga. Coba bayangkan kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. Dipikir kepiye? Kerajaan surga seumpama 10 gadis. Biasanya orang membayangkan kerajaan surga itu kan suatu tempat. Bagaimana situasinya? Tapi ini malah langsung menunjuk 10 gadis. Kalau demikian, Tuhan mempunyai satu pesan tersendiri untuk kita. Kenapa selalu seperti ini, membingungkan? Begini Ibu Bapak, pola pikirnya adalah di nas-nas yang lain, Tuhan selalu mengandaikan bahwa ada yang diambil oleh Tuhan, ada yang ditinggalkan. Gitu ya. Selalu begitu. Jadi ada orang yang diambil, tapi ada juga yang ditinggalkan. Tuhan juga memisahkan antara kambing dengan domba. Antara itu. Dan ini juga dari 10 gadis ada yang disebut bodoh dan ada yang disebut bijaksana. Kalau boleh kita mengatakan bahwa janganlah sebut bodoh karena semua orang kan pinter. Wong dia saja bisa menggunakan baju yang indah. Kalau gadis yang mau menyambut dengan istilahnya menyambut dalam perjamuan mempelai gitu kan, itu kan semacam pagar betis, itu mesti ayu-ayu toh ya. Dengan pakaian yang indah-indah kan ya. Benar? Setuju? Ya kan? Pasti itu bukan anak yang bodoh kan. Tapi anak yang pinter. Jadi kita bisa melihat di situ. Jadi kita tidak mau mengatakan itu bodoh, tapi kita bisa mengatakan yang satu lamban, tapi yang satu cepat, cekatan. Itu lebih cocok ya saya kira ya. Yang satu lamban, yang satu cekatan. Yang lamban mikirnya ya pokoknya ya hanya yang sekarang tak butuh ketok gitu loh. Jadi tidak pernah yang namanya memikirkan untuk jangka panjangnya. Apa yang dipikirkan sekarang ini ya sekarang. Sedangkan yang bijaksana, yang cepat ini,
istilahnya gerakan cepat-cekatan itu, dia tidak hanya memikirkan yang dibutuhkan sekarang ini, tapi juga yang masa depan. Dia memikirkan jangka panjang, pikirannya jauh ke depan. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara yang cepat dengan yang lamban. Yang lamban misalnya juga kalau saya melihat misalnya di lalu lintas, itu yang lamban itu misalnya seorang bapak itu istilahnya naik sepeda motor dengan anaknya kadang kalau kayak ngarep gitu ya. Dia kan hanya yang lamban. Kenapa? Karena mikirnya pokoknya yang penting cepet gitu. Tetapi jangka panjang, apakah kesehatan anaknya juga diperhatikan? Di situ. Juga seringkali ingin cepatnya sehingga dengan anaknya dia dengan mudah melanggar lalu lintas. Ngajari anaknya. Pokoknya yang penting cepat. Ini walaupun pikirannya lamban tetapi gerakannya cepat. Kenapa? Karena melanggar lalu lintas, lalu segala macam itu. Tetapi kita bisa melihat jangka panjang nggak pernah dipikirkan. Orang yang cekatan bukan berarti tindakannya hanya cepat, tidak. Tetapi juga pikirannya itu juga menjangkau ke depan. Gadis yang bijaksana itu digambarkan seperti itu. Dia tahu bahwa mempelai itu tidak pernah tepat waktu. Maka seringkali dikatakan jam karet itu kan jam manten. Karena persis kapan waktunya tidak tahu gitu. Seringkali gitu. Kecuali jam misa manten gitu ya. Karena apa? Karena kalau manten telat di gereja tak tinggal gitu. Misalnya janjian jam 9, nek tegel tapi nggak pernah tega saya, nggak pernah tega. Jadi kita bisa, ada beberapa orang yang langsung jam 9, lalu kok sampai jam setengah 10 kok nggak datang gitu. Lalu romonya pergi misalnya, nanti pulangnya jam 10, mantene juga sama-sama nunggu setengah jam, tapi romone sudah mungkin pergi dolan. Tapi itu sesuatu yang tidak baik. Itu tidak boleh dicontoh. Gitu ya. Maka seringkali karet itu seringkali dihubungkan dengan manten. Karena tidak pernah tepat. Tetapi yang jelas adalah bahwa gadis bijaksana ini pikirannya cekatan. Dia memikirkan jangka panjang segala macam situasi yang mungkin itu diwaspadai sebagai sesuatu yang mungkin terjadi, dia pikirkan. Sehingga dia membawa bekal minyak untuk pelitanya. Karena tugas dia adalah membawa pelita supaya mempelai itu bisa berjalan menuju kepada yang dituju supaya tidak gelap. Dia menjadi semacam istilahnya bisa dikatakan cucuk lampah gitu ya, untuk menunjukkan jalan yang mengiringi temanten. Nah, di situ kita bisa melihat ada sesuatu hal. Sesuatu halnya adalah dia betul tahu, waspada, berjaga-jaga. Nah, ini kisah dalam Injil. Nah, sekarang untuk diri kita bagaimana? Ibu, bapak, saudara, sekasih dalam Yesus Tuhan. Kita diberi karunia. Diberi karunia apa? Hidup di dunia ini. Namun kita harus waspada. Waspadanya ya misalnya seperti kita di jalan lalu lintas saja, di pinggir jalan atau di jalan itu aja. Kita tahu ada pembalap juga ada, bisa jalan di jalan yang sama. Tapi orang yang belajar nyetir atau belajar sepeda motor juga di jalan yang sama. Orang yang istilahnya sangat ekstra hati-hati ada di jalan yang sama. Orang yang ahli sekali untuk nyetir atau pakai sepeda motor juga ada di jalan yang sama. Yang justru seringkali terjadi, orang mengira bahwa dia sharing jalan raya itu dengan orang-orang yang sama-sama mengerti. Padahal belum tentu. Ada orang yang sedang belajar, orang yang jalan, orang yang sedang timi-timi, orang yang sedang mengejar waktu segala macam. Dan orang harus waspada. Supaya apa? Supaya dia selamat di jalan. Ini baru berjalan. Nah sekarang dalam kehidupan beriman demikian juga. Kita semua berdoa bersama. Kita mengharapkan bahwa satu gereja yang berdoa di tempat yang sama ini sama-sama nantinya juga berdoa di gereja yang ada di sorga. Tetapi
Masing-masing pribadi berbeda dalam menghayati iman akan Allah. Walaupun Allahnya satu, walaupun Tuhan kita satu. Tetapi sikap kita, apakah sikap kita juga menunjukkan bahwa sikap kita juga memikirkan masa depan kita. Tidak hanya di dunia ini, tetapi juga setelah kita mengalami ajal kita. Saya sengaja menyebut ajal, bukan mati. Karena kalau mati sudah biasa, ajal. Berarti seolah-olah kita tahu bahwa ini itu memang harus diwaspadai, harus berjaga-jaga supaya kita tahu kapan saatnya, kita tidak tahu. Karena tidak diukur dengan panjangnya usia. Nah, Ibu Bapak, Saudara, saudara kasih dalam Tuhan. Kita tahu bahwa kadangkala kita juga karena penantian kita yang panjang mungkin kita seringkali terlena. Keterlenaan kita ambil contoh. Misalnya kalau usia kita itu diberi karunia Tuhan 90 tahun. Sekarang saya mau tanya, kalau orang usia 90 tahun dan itu sehat, kira-kira dia tidur di dunia berapa tahun? Orang dalam sehari tidurnya berapa jam untuk sehat? 8 itu sepertiganya, betul? Nah kalau dia hidupnya itu 90 tahun, berarti dia tidurnya berapa tahun di dunia? 30 tahun. Doanya? Berbuat amalnya? Kadang-kala kita lebih banyak terlena ternyata. Mengantuk dan tidur. Nah dengan seperti itu kita diingatkan. Supaya kita jangan sampai terlena. Walaupun terlena, baiklah terlena. Tetapi kita sudah siap dengan bekal. 5 gadis yang bijaksana pun juga dikatakan mengantuk dan tertidur. Tetapi dia tetap siap. Kalau memang dia dibutuhkan, lalu dia tetap siap dengan bekal itu. Sedangkan gadis yang lamban, dia tidak menyiapkan apa-apa. Hidupnya hanya sekedar menikmati. Ibu Bapak, saudara terkasih, kalau demikian dalam soal iman, kita harus siap siaga. Walaupun kita misalnya, Romo kalau saya berdoa banyak tidurnya, kenapa? Asal dalam tidur itu Anda bersama dengan Tuhan. Setiap kali kita mau tidur saja kita berdoa, ya Tuhan jagalah saya dalam tidur saya kan. Ya sudah, pada saat Anda berdoa, Anda tertidur, ya malah rapopo. Kan itu sama saja Anda permulaan untuk tidur kan? Ya kan? Kalau Anda rosario, Romo saya rosario kok tertidur, ya enggak apa-apa. Bahkan Anda mungkin semalam baru mengatakan kata amin setelah bangun tidur dengan membawa rosario, enggak apa-apa. Kenapa? Karena kita tetap bersama dengan Tuhan. Tapi yang ingat, yang harus ada adalah kesiapsediaan kita untuk senantiasa hidup baik di hadapan Dia. Tidak terlena, justru menjauh dari Allah, itu jangan sampai terjadi. Kalau menjauh dari Allah, nah ini yang aspek yang sungguh-sungguh jangan sampai terjadi. Kita bisa melihat 5 gadis yang disebut bodoh. Walaupun dia cantik, walaupun mungkin dia adalah gadis yang ideal dalam bentuk fisik. Tetapi ternyata dalam dia memberikan pelayanannya, dia tidak optimal. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana itu, baik fisiknya, mungkin juga hidup rohaninya, mungkin juga dalam pikirannya adalah baik adanya. Maka Ibu Bapak, dalam hidup beriman diharapkan kita juga tidak hanya dalam hidup doa saja, namun juga dalam relasi dengan Allah kita tetap mempertahankan intens untuk berelasi terus-menerus dengan Dia. Sehingga kalau kita dipanggil, kita justru mengalami kesempurnaan relasi kita dengan Allah. Kalau sekarang kita merasakan doa saya nggak pernah melihat Allah, yo sopo sing iso wis tau weruh Gusti. Karena Yesus sendiri mengatakan
hanya dia saja yang sudah melihat Bapa. Yang lain kan belum. Maka kita mengandalkan iman pengharapan. Dan dalam iman pengharapan itulah kita juga mengungkapkan di dalam doa-doa kita, intent kita dengan Allah. Sehingga pada saat nanti kita menjelang ajal, tinggal itu penyempurnaan dari intensitas relasi kita, kedekatan kita dengan Allah. Sehingga Allah jemputnya gampang, langsung bersatu. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan. Maka aspek terakhir dari bacaan Injil, waspada, berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu hari maupun saatnya, ini menjadi tanda bahwa dalam kehidupan beriman tidak hanya penantian kosong. Tetapi sungguh-sungguh ini ujian bagi diri kita. Menguji supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Setia berarti tanda bahwa kita menjaga performan dalam hidup beriman kita di hadapan Allah. Nah, kalau ada sesuatu cacat, maka kita harus secepat mungkin untuk memperbaiki diri kita. Cacat maksudnya adalah noda. Karena ada tempat ketok magicnya, yakni ruang pengakuan dosa. Nah, dengan demikian kita bisa melihat Tuhan sebetulnya memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap setia kepadanya. Saya percaya dan saya yakin bahwa umat yang berlindung di bawah Santo Mikael Semarang Indah ini adalah orang yang setia dengan Allah. Amin. Marilah kita tegak berdiri, kita memperbarui syahadat kita kepada Allah supaya kita tetap berjaga dalam hadirat-Nya. Aku